alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian rutin yang insya Allah Allah ridhoi dan Allah rahmati. Hari ini adalah hari perdana kita yang insya Allah eh, Allah berikan keistiqomahan dalam bertolabul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir khususnya hari ini bisa diberikan syafaatnya dan insya Allah kita bisa menjadi mujahidahnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan dengan bersama-sama membaca basmalah dan umul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat, Ustadz Nas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustadz sehat selalu ya, Umi wabarakatuh. dan keluarga juga sehat. Baik, ibu-ibu yang dicintai Allah, hari ini adalah hari perdana kita untuk pembelajaran Alim 1, Arabia lil Mubtadiin 1. Satu ini berarti level 1 ya. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk ke angkatan 3 tanpa terasa, Masya Allah ya. Jadi Arabia lil Mubtadiin ini nanti akan dijelaskan oleh Ustadz langsung seperti apa dan silabusnya seperti apa. Baik, untuk waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, makasih Darifa. Para pendengar yang muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Yasurallahu fi masa al-yawm an nahtafila ma'akum jami'an. Adalah kesyukuran bagi kita pada petang hari ini Allah perkenankan kita bersama-sama hadir dalam majelis virtual kajian bahasa Arab yang kita namai dengan Alim. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, para pengikutnya semuanya. Ibu-ibu yang kami muliakan, tadi Darifa sudah mengawali mengenalkan kita akan belajar alim. Bagi ibu-ibu yang lain mungkin pernah mendengar apa itu alim, tapi sejenak saya ingin juga mengetengahkan bagi ibu-ibu yang baru datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Jumpa, selamat bergabung bersama-sama kita semua di sini untuk bersama-sama belajar. Jadi hakikatnya semua kita adalah pembelajar, termasuk saya juga masih senantiasa mengkaji, mendalami, memahami. Jadi mohon izin saya diamanahi oleh DJWI untuk bersama-sama para bunda yang kami muliakan mendampingi pembelajaran para bunda semuanya. Alim itu ini program yang khas di DJWI bersama yayasan kami, Bapak Ibu, ya kami ada punya yayasan namanya Yashfa. Yashfa itu singkatan tetapi punya makna. Yashfa sendiri maknanya bisa artinya syufiya yashfa, sehat pulih begitu ya, sehat pulih. Jadi sehat boleh jasmania ya rohanianya pulih begitu juga. Tapi yashfa juga kalau dibaca dengan ain, yashfa berarti artinya syafaat, menolong. Maka semoga ilmu kita menolong kita.
Kapan? Di dunia, di alam kubur kita, sampai akhirat kita. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan di antara salah satu di antara hal yang akan terus mengalir dari seseorang yang sudah wafat adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah demikian para bunda yang kami muliakan. Nah, Yashfa bekerja sama dengan DJWI, ya, Dzul Jalali wal Ikram, menggagas satu program bahasa yang memang khasnya ada di DJWI seperti itu, yang kami namai dengan Alim. Alim itu singkatan para bunda yang kami muliakan. Ainnya itu A itu sambil ainnya, Alim. Ainnya itu singkatan dari Arabiyah. Terus ada lim. Lim itu linya lil. Untuk artinya. Arabiyah berarti bahasa Arab. Li berarti untuk atau bagi. Mubtadiin berarti para pemula. Ya, jadi alim artinya bahasa Arab untuk para pemula. Para pemula, para pembelajar awal. Memang di alim ini hanya ada 4 tingkatan, ada 4 level saja, level 1, 2, 3, dan 4. Semuanya itu masih mubtadiin, masih dasar. Dan kita di dalam pembelajaran nanti menggunakan beberapa panduan buku, mudah-mudahan para bunda mungkin sebagian sudah memiliki, tapi yang belum boleh nanti mungkin Bunda Ana, Bunda Rifa sudah menginformasikan ya, buku utama kita untuk dialog muhadasah percakapan adalah ini, yaitu Arabiyah lil lughah al-arabiyah atau al-arabiyah tu baina yadaik, gitu ya, Arabiyah baina yadaik. Jadi Arabiyah baina yadaik. Apa arti Arabiyah baina yadaik? Artinya bahasa Arab untukmu, kayak gitu ya, atau harus di hadapanmu. Ini bukunya para bunda yang kami muliakan, seperti yang lain juga sudah memiliki, bisa dimiliki, bisa menghubungi Bunda Ane, atau mungkin secara mandiri juga silakan para bunda bisa memilikinya dari mana? Dari dari toko-toko virtual ya, dari Tokopedia, Lazada, atau yang sejenisnya lah. Tinggal ditulis Arabiyah baina yadaik buku 1. Nah, itu nanti akan muncul. Silahkan. Kalaupun tidak, memang nanti kami akan tampilkan. Hanya saja kalau para bunda yang kami muliakan ada di tangannya buku ini akan memudahkan ketika latihan ya. Ketika latihan nanti ada jadi buku ini isinya percakapan dan latihan-latihan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, waalaikumsalam. Baik, Bunda. Ahlan. Jadi kita dalam pembelajaran alim ini, para bunda yang muliakan, ada 5 tahapan ya, ada 5 tahapan. Tahapan pertama itu kitabah. Dan mudah-mudahan materinya sudah di-share juga ya, di-share juga oleh baik Bunda Irfa. Iya, sudah di-share di grup Ustadz. Iya. Jadi kitabah itu apa? Kitabah itu menulis. Nah, menulisnya ada 2 macam. Ada menulis yang sifatnya adalah mendasar sekali, yaitu menulis bagaimana teknik menulis huruf hijaiyah. Bagaimana teknik menulis huruf hijaiyah. Hanya informasi aja sifatnya. Nanti para bunda yang kemuliakan bisa berlatih sendiri di rumah dengan sudah ada kolom-kolom untuk latihan ya. Sudah ada kolom-kolom latihan, silakan. Nanti kami di sini hanya mencontohkan saja, mungkin sekali pertemuan 5 huruf atau 6 huruf begitu, agar cepat. Nah, karena waktunya memang terbatas. Nah, sisanya para bunda yang kami muliakan bisa melatih sendiri. Tinggal tekniknya begitu cara menulisnya. Nanti silakan melatih kelenturan tangannya di lembar yang sudah tersedia. Yang kedua, menulis ayat Al-Qur'an. Kita mulai dari surah
harusnya idealnya ini agak kebalik nih Bunda Rifa, Bunda Ana nih. Harusnya dari paling bawah ya. Dari surah An-Nas harusnya itu. Anas ya. Iya. Mohon maaf, apa sudah di copy semuanya? Kalau belum nanti saya sertakan yang baru, saya siapkan yang baru. Udah bisa di grup sih Ustaz. Cuma saya kasih tahu suruh memfotokopi gitu, mau print. Iya, Ya, kalau di belum print out. semua mungkin boleh Iya. cek nanti Bunda Rifa, Bunda Ana, kalau belum tidak usah di copy dulu. Nanti saya hadirkan yang baru supaya supaya urut dari bawah gitu ya, dari bawah ke Oh atas. iya, iya. Dari surat An-Nas Dari Anas. sampai selesainya Iya. aja sampai mana surat Ya udah nanti dihitung di grup lagi Ustaz. Nanti gitu. kita kabarin. Pada prinsipnya ada semua di situ sih. Iya. Cuma Ada mungkin semua nggak di situ. beraturan ya mungkin Ya, aja. cuma urutannya kita urut dari Urutannya. bawah gitu aja. Kalau itu kan Iya. dari ala-ala kalau nggak salah. Kalau para bunda yang akan lihat itu di kitabah, itu ada tulisan kitabah itu di tengah-tengah itu ada nulis ayat itu. Di halaman tengah, halaman 26 kalau tidak salah. Aku udah fotokopi Ustaz, tebel banget Ustaz. Iya. 60 halaman. Tuh, tebel-tebel. Kan kalau tebel bermanfaat. Banyak ilmunya. Bisa untuk nulis, bisa juga untuk untuk yang lain. Ya, tapi karena ayat Quran jangan untuk bantalan gitu. Nggak bisa. Itu baik. Itu hakikatnya menulis. Selain kitabah, lalu kita tarjamah. Tarjamah menerjemahkan ayat dari ayat-ayat yang kita baca. Setelah itu, setelah menerjemahkan ayat-ayat yang sudah kita baca, pada langkah berikutnya adalah kita ada kitabah, tarjamah. Oh ya, sebelumnya tilawah dulu. Tilawah ya, tilawah. Ada membaca. Baca, menulis. Jadi di dalam bahasa Arab, para bunda yang kami lakukan, dasar penguasaan bahasa itu harus ada 4. Kitabah, tilawah, kitabah, gitu ya, sima'ah, kalam, sama apa namanya itu? Ada kitabah menulis, listening, gitu kan? Ada writing, menulis tuh. Ada mendengar, sima'ah, lalu ada berbicara, bercakap, ya, bercakap, berbicara, writing, listening, apalagi ada 4 ya, ada mendengar, membaca, ya, mendengar, membaca, menulis, berbicara, ada 4 itu. Dan 4-empatnya insya Allah secara sederhana kita aplikasikan semua di alim ini. Nah, tadi ada buku yang saya tampakkan itu di situ, para bunda yang muliakan di situ membaca, ya, terus menulis juga, kan gitu. Terus mendengar teman yang lain membacakan atau saya membacakan, gitu. Terus berbicara, ya. Jadi insya Allah pada tataran yang sederhana ini komplit lah kan gitu ya. Ini paketnya paket komplit gitu ya, ada di alim nih gitu ya. Baik, ditambah terakhir mudah-mudahan waktunya tersedia itu kita doa, ada bacaan doa-doa harian. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menambah kemantapan ibadah kita. Doa juga termasuk di dalamnya adalah hadis atau ayat yang berkaitan dengan keseharian ibadah kita. Nah, itu ada doa dan zikir gitu ya di situ ya. Nah, itulah lengkap, ada 5 susunan dari pembelajaran di alim. Sama semua. Alim 1, 2, 3, 4 sama. Nah, mudah-mudahan para bunda yang kemuliaan bisa mengikuti dari alim 1 sampai alim terakhir ya, alim 4 gitu ya. Ternyata nggak lama ya. Itu cuma berapa setahun nyampe Bu Rifa? Iya, 4 kali 3. 4 kali 12 bulan. Wah, luar biasa. Setahun. Nah, di dalam proses pembelajarannya sebisa mungkin jika memang tidak ada halangan, para bunda yang muliakan aktif ya, aktif. Nanti ada diminta membaca, terus ketika diminta membaca nanti para bunda silakan membuka mikrofonnya lalu bercakap atau membaca atau berdialog dengan 2 orang atau lebih jika dibutuhkan nanti. Seperti itu saya kira. Jadi ada juga kaidah. Oh ya, kaidah. Berarti ada 6 tuh ya, ada 6. Jadi banyak sekali itu ya.
isi daripada pembelajaran kita. Jadi betul-betul ini paketnya tadi sebut paket lengkap nih. Paket lengkap 3,5 bulan, isinya ada 6 materi. Begitu para yang muliakan, ada ingin tanyakan? Kalau ada, kalau tidak kita ingin lanjutkan dengan materi pertama. Ya. Baik, materi pertama kita mulai dengan kitab, ya, dengan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, yang sudah punya silakan Bunda buka. Nah, ini dia. Ya. Al-Wahdah Al-Ula. Wahdah Al-Ula itu unit pertama, bagian pertama. Nanti masing-masing bagian itu terdiri dari macam-macam. Selama pembelajaran tingkat 1 ini kita hanya akan akan mengkaji dua bagian saja, bagian pertama dan bagian kedua, gitu ya, supaya tidak terlalu memberatkan bagi bunda semuanya. Maka kita bacanya wahdah 1 dan wahdah 2 saja. Kalau di buku ini sampai dengan halaman pertama sampai dengan halaman 54 para bunda yang muliakan. Dari halaman ini tuh judulnya Al-Wahdatul Ula Tahiyatu wa Ta'aruf sampai dengan halaman 54. Itu yang akan kita capai di dalam satu program. Baik. Mari kita lihat ke sini para bunda yang muliakan, ke layar. Nanti ikutin apa yang saya baca. Silahkan para bunda boleh membuka mikrofonnya lalu mengikuti kata-kata yang saya baca. Ini judulnya At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. Tahiyat itu artinya ucapan greeting, ya, ucapan salam, itu tahiyat, ucapan penghormatan. Wa Ta'aruf artinya perkenalan. Jadi ini ucapan penghormatan, ucapan salam dan perkenalan. Baik, kita tapak di sini itu ya, kalimatnya, karena ini isinya adalah para bunda, maka yang kita lihat adalah di bawahnya. Di bawahnya. Baik, ikutin para bunda, yang saya mulai ya. Ini percakapan antara Khawlah dan Khadijah. Khawlah nama orang, Khawlah dan Khadijah. Kita mulai. Mulai dari Khawlah ya. Khawlah. Assalamualaikum. Boleh dibuka silakan mikrofonnya, Ibu. Silakan dibuka dan mengikuti apa yang saya baca. Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ismi Khawlah. Masmuk. Masmuk. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai dari awal lagi. Kita coba sekali lagi. Masih permulaan. Wah, masih conditioning ya.
Masih penjelasan. Nggak apa-apa. Ayo Bun, kita ulangi lagi. Lebih rileks aja Bun. Kita baca ulangi lagi ya. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah, masmuk. Ismi Khawlah. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita akan coba praktikan muhadatsa. Muhadatsa artinya percakapan ya para bunda. Muhadatsa itu artinya percakapan, dialog ya, percakapan atau dialog. Baik, kita akan coba berdua, ada yang memerankan diri sebagai Khawlah dan akan ada yang memerankan diri sebagai Khadijah. Boleh juga Khawlahnya dengan nama bunda sendiri. Khadijahnya dengan nama bunda sendiri. Siapa Bunda Nana? Ya, Bu Rifa yang akan ya, saya panggilkan ya untuk yang menjadi Khawlah dan menjadi Khadijah. Khadijah, Ibu silakan. Ine wa Syaidah. Saya panggilnya Syaidah ya. Syaidah Ine wa Syaidah Arzia. Tafadhola. Silahkan dibuka yang dipanggil namanya. Yang lain mohon ditutup ya mic-nya biar kita menyimak. Baik. Syaidah Ine wa Syaidah Arzia. Baik, tafadhala. Assalamualaikum. Ibu Arzia, mic-nya dibuka Ibu. Oh iya. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ismi Khailah Masmuk. 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 Ismi Khadijah. Kaifa khalu. Bi khairi walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairi walhamdulillah. Ahsantuma. Oh, luar biasa ya. Percakapan yang luar biasa berdua nih. Sayyidah Ine wa Sayyidah Arzia. Naam, yaliha. Kemudian Ya, silakan baik. Sayyidah siapa? Syaidah Sri Sugirilyati wa Saidah Nirwana. Tafadhola. Tafadhola. Sayyidah Sri. Silahkan dibuka. Ibu Nirwana silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah Masmuk. Ismi Khadijah. Kaifa haluk? Bi khair wa Alhamdulillah. khair wa hamdulillah. Wa kaifa? Wa kaifa haluk anti? Bi khair walhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ini. Udah serasa di Jeddah aja ini ya. Iya, Masya Allah. Semangat ya. Iya. Jadi seperti itu para Bunda. Sementara sebelum kita lanjutkan. Jadi ini dua bercakap. Kalau dibilang ismi Khawlah. Ismi artinya nama saya ya. Nama saya Khawlah. Nama orang nih. Khawlah. Jadi nanti lain waktu Bunda boleh ganti namanya ya. Dengan nama Bunda sendiri. Nah, gitu dia. Iya. Bunda sendiri boleh. Misalnya Bunda Ine misalnya Ismi Ine gitu ya. Nama saya ini siapa gitu ya. Terus kita bertanya kepada teman kita yang bertanya, Masmuk, kalau Anda siapa namanya? Kira-kira gitu tuh. Kalau Anda siapa namanya? Masmuk. Ya. Jadi para Bunda yang kemuliakan, di dalam bercakap bahasa Arab bagus kalau indah bunyinya kalau akhirannya dimatikan.
gitu ya. Ismi apa namanya? Masmuk. Nah, gitu. Mesti tulisannya masmuki, nggak apa-apa. Bertanya masmuk dimatikan. Gitu ya. Terus bilang ismi Khadijah, nama saya Khadijah. Kaif halak? Atau kaif haluk? Kaif haluk. Boleh juga kaifa haluki. Nah, tapi lebih bagus kalau bilang kaif haluk. Atau ujungnya saja yang mematikan. Kaifa haluk? Gimana kabarmu? Nah, gitu ya. Gimana kabarmu? Nah, itu pertanyaan yang standar. Pertanyaan yang standar kalau kita bertanya kepada orang gimana kabarnya? Kaif haluk? Gitu ya. Nah, sering juga orang Arab menyebutnya kaif halak. Nah, itu sama sebenarnya karena ucapannya saja kaif halak itu ucapan yang sudah lazim terdengar di mulut orang Arab. Nah, kalau lengkapnya kaifa haluk. Ya. Tapi mereka menyebutnya kaif halak. Ya. Bi khair, baik-baik saja. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Wa kaif haluk anti? Kaifa haluk anti? Kaifa haluk ant? Gitu saja. Kalau ente bagaimana kabarnya? Itu artinya wa kaifa haluk ant? Bi khair alhamdulillah, saya juga baik-baik aja tuh. Gitu. Baik. Ada yang Bunda belum pahami arti kata-kata yang ada di situ tadi tuh? Ya, silahkan yang mau bertanya langsung dibuka aja mic-nya. Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sepertinya sudah paham ya. Paham. Alhamdulillah. Sekarang saya memberanikan diri sebagai Khawlah, para bunda semuanya menjawab sebagai Khadijah. Gitu ya. Ya, silahkan Boleh, dibuka silakan mic-nya. dibuka mikrofonnya dan saya mulai. Silakan Bun, dibuka mikrofonnya semua. Mic-nya dibuka silahkan. Saya akan tanya sebagai Khawlah, nanti para bunda semuanya berperan sebagai Khadijah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Nasir Masmuk. Ismi Khadijah. Khadijah. Kaif haluk? Bi khair. Khair walhamdulillah. Bi khair Wa kaifa walhamdulillah. haluk anta? Bi khair walhamdulillah. Gitu tuh. Jadi selesai segitu aja ya. Segitu aja tuh. Baik, para budak yang kita lanjutkan. Ini kita lihat ada gambar. Foto-foto ini menunjukkan kalimatnya itu seperti dimunculkan dalam gambar. Kif haluk tuh dua orangnya lagi ngobrol-ngobrol. Kif haluk, ya. Kif haluka. Perhatikan Bapak Ibu, ibu-ibu, itu kalau haluka kalau yang ditanya adalah laki-laki. Laki-laki. Kalau haluki berarti yang ditanya perempuan. Nah, supaya bisa laki-laki dan perempuan, kafnya dimatikan. Haluk. Ya, kif haluk. Haluk. Jadi itu mau nanya laki-laki bisa, mau nanya perempuan bisa, gitu tuh. Nah, anti berarti menunjuk pada engkau siapa nih kalau anti? Perempuan. Perempuan. Kalau anta? Laki-laki. Kalau karenanya kalau kita tanya nama, Masmuk itu laki-laki perempuan. Laki-laki. Masmuk bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Kalau Masmuk dua-duanya. Tapi kalau Masmuka Laki-laki. Perempuan. kalau Mas Masmuki Muka laki-laki. Perempuan. perempuan. Mas Muki perempuan. Supaya gampang bisa laki-laki perempuan, Masmuk. 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 Oh, Ketemu di Selasar Masjid Nabawi, Masmuk. Nah, langsung. Apalagi nanti yang mau itikaf, banyak ketemu orang Arab. Kenapa banyak ketemu orang Arab? Uang itu di Arab. Gitu. Ibu-ibu jangankan ke Mekah, ke Madinah, ke Tanah Abang aja banyak orang Arab. Baik. Udah bisa praktek ya. Iya, sampai praktek. Nanti langsung bilang orang yang jualan korma halal. Gitu. Ya. Oke, perhatikan para bunda yang muliakan ini
ada gambar, ada gambar, ada foto. Ada gambar, ada foto. Jadi kalau masmuk itu, ini kan ada biru-biru nih, para bulan biru-biru nih, titik biru. Ini kalau dihubungkan, ya gimana tuh? Nah, ini kalau ada bukunya, para bunda nih bisa memberi tanda hubung ya, garis hubung ya. Jadi kira-kira gini nih, para bunda nih. Ini kalau dihubungkan, ini karena perempuan, berarti masmuk perempuan juga nih ya. Nah, gini nih. Nah, kira-kira gitu tuh ya. Kalau ini laki-laki, nah, gitu tuh maksudnya. Baik. Sebelahnya sama gitu, anta, anti. Jadi kalau ini kalau anta berarti kepada sini ya Bun ya. Bukan ke Alhamdulillah, berarti perhatian ini ya. Itu ya. Jadi kalau ini ke sini, betul? salah. Salah juga. Jadi kalau ini, kalau anti kemana? Ke bawah. Ke Tengah. sini. Pak, sebentar, salah. Salah. Ini benar. Ini ke sini ya. Betul? Ini ke sini. Oke. Nah, kalau anti anta ini nih. Ini ke samping. bawah. Ini ke bawah. Jadi silang semua isinya ya. Betul. Oke. Seperti itu tuh. Mencocokkan aja sebenarnya sih. Ayo Bun, kita mulai nih latihan nih. Ajib. Apa arti ajib? Ajib artinya jawab. Jawablah. Siapa nomor 1 Bu Rifa akan menjawab? Ya, baik. Nanti dibuka langsung mikrofonnya ya. Syaidah Sayem, silahkan. Nomor 1 dibaca dan menjawab ya. Syaidah Sayem ada di tempat? Ibu Sayem? Tidak ada? Baik, kita ganti ya dengan Syaidah Nirwana. Oh, Ibu ada, Sayem. Ibu Sayem ada? Iya, baik. Ibu Sayem, silahkan. Waalaikumsalam. Silahkan nomor 1, Bu Sayem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa jawabannya, Bun? Jawabannya? Kalau assalamualaikum jawabannya apa? Waalaikumsalam. Iya. Luar biasa. Sahih. Nomor Sahih. tanya, nomor Baik. gimana silakan. Nomor tanya ya Saidah Yuliana. Sayyidah Yuliana. Naam, tafadhali. Tafadhali ya. Kaifa haluk. Halo. haluk. Jawabannya apa, Bun? Kaif haluk artinya apa? Jawabannya apa? Kaif haluk artinya bagaimana kabarmu? Bikhair walhamdulillah. Sahih, bikhair walhamdulillah. Nomor salisa. Oh, nomor khamisah ke bawah ya, Ya nggak apa-apa nomor itu ya. Jadi kalau bedanya begini. Kaifahaluka sama kaifahaluki bedanya apa tadi? Laki-laki. Haluki buat perempuan. Perempuan gitu. Jadi kalau masmuka berarti yang ditanya laki-laki ya? Iya. Kalau masmuki yang ditanya Perempuan. Nanti jawabannya juga kalau ismi masmuka, ismi berarti nama laki-laki. Gitu ya. Kalau masmuki berarti yang jawab isminya namanya perempuan. Alhamdulillah. Iya. Baik, sampai situ para bunda yang muliakan. Situ dulu ya. Kita cukupkan untuk menulisnya nih. Untuk apa? Bukan untuk menulis, untuk percakapannya sampai di sini. Setelah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Oke.
kita lanjutkan dengan menulis. Nah, para bunda sudah ada tulisan begini di layarnya. Ada begini di layarnya nih. Al-kitabah wat tilawah wat tarjamah. Ya, bunda-bunda yang sudah ngeprint lebih mudah ya. Kalau yang belum nanti silakan boleh di print. Iya, nanti kita kalau sudah di print juga nggak apa-apa, nanti dari bawah itunya ya, nulisnya dari bawah. Al-kitabah, ini bacanya Bun, al-kitabatu wat tilawatu wat tarjamatu. Al-kitabah artinya menulis. At-tilawah membaca, at-tarjamah menerjemahkan. Gitu tuh artinya ya. Saya ulang lagi nih. Artinya al-kitabah wat tilawah wat tarjamah berarti al-kitabah itu menulis, wat tilawah membaca, wat tarjamah menerjemahkan. Ya, sahih. Nah, para bunda yang muliakan, kita akan menulis huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Baik, kita di sini nih. Cara menulis alif, para bunda, cara menulis alif. Tuh. Sebentar. Bu Rifa nggak ada suara. Iya, lagi di mute dulu sebentar. Oh iya, ini Bun. Ini kalau kita menulis alif, para bunda yang muliakan, maka menulis alif itu adalah dari atas ya. Dari atas ya. Dari atas ke bawah. Begini, Bun. Di atas ke bawah. Sebentar. Ini belum ada ininya, apa namanya, warnanya. Nih Bun, udah kelihatan belum di layar? Benar ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Sebentar ini. Nah ini dia kelihatan tampak nih dia nih. Ini menghapusnya, oke nih harus dihapus dulu. Jadi Bun, kalau menulis kita alif itu dari atas ya, dari atas ke bawah. Lurus aja dari atas ke bawahnya lurus. Gitu. Jadi menuliskannya dari atas ke bawah. Saya ulang, menuliskannya dari atas ke bawah. Itu dia. Sekali lagi. Ini kenapa? Karena licin jadi nggak lurus nih pada bunda ini nih. Apa yang hurufnya nih harusnya tegak. Kursornya ya. Iya, harusnya tegak. Duduh, ngelencong mencong lagi. Licin karena nulisnya di ini di langsung di mana? Di miring lagi. Ya, lurus. Baik, itu alif ya. Saya ulang sekali lagi nih, alifnya harusnya lurus. Harusnya lurus. Tapi nulisnya dari atas, Bun. Nulisnya dari atas. Nulisnya dari atas. Itu kalau alif. Nah, itu lurus. Ya, udah lumayan deh. Kalau ba dari sebelah kanan, kalau sendiri begini, Bun. Tuh, ba. Baru kasih titik. Jadi lihat kalau kita kasih garis tuh, Pak Bunda nih, kalau kita kasih garis itu apa namanya? Garisnya itu tuh di atas garis tuh, Bun. Tuh, ya. Jadi ba itu di atas garis, titiknya baru di bawah garis. Nah,
Nah, ba itu kalau titiknya diganti di atas itu jadi ta kalau 2. Begitu juga sa. Kalau sa titiknya 3. Gitu 3. ya. Titiknya 3. Saya ulang. Titiknya 3. Kalau sa titiknya 3. Tuh. Kelihatannya ini ya, kelihatan terlihat tuh. Baik. Sekarang bagaimana huruf ini kan abatasa ya, abatasa. Bagaimana kalau jim ha kho? Pada prinsipnya sama nih. Jim ha kho ini sama, Bun. Nah, jim ha kho kepalanya dulu dari kiri dulu. Kiri ke kanan. Ini dia garis. Ini dia garis. Saya kasih garis ya Pak Bunda ya. Kita kasih garis. Nah, saya coba tulis garis dulu nih. Itu garisnya. Maksudnya garis apa ini? Ini garis di dalam buku. Buku tulis. Nih. Iya, buku tulis. Maka kalau nulis H, jim dulu jim, itu dari sebelah kiri. Nulisnya begini, Bun. Kiri ke kanan. Ya. Oh. Wah, ternyata nggak begitu kelihatan kalau biru merah aja ya. Jadi sini, Bun, nulisnya. Tuh, kalau sendiri, jim. Itu ya, dari kiri ya nulisnya ya. Ulang lagi nih. Nah. Tuh, jim. Sekali lagi. Jim. Ini kalau huruf di depan nih. Sekarang begitu juga kalau ha kho sama. Kalau ha kho tinggal dibuang saja ininya, titiknya. Ini ha. Kalau titiknya ditaruh di atas berarti kho. Ini kalau jim ha kho sendirian kepalanya. Sekarang kalau jim ha kho dengan tubuhnya, dengan badannya. Maka begini, Ibu-ibu nih. Ini jim. Tuh, titiknya. Nah, gitu. Ha sama. Begini. Ya. Terus tarik ke bawah. Oh, sebentar licin itunya. Jadi badannya ha. Badannya itu ke bawah. Itu. Ha. Begitu juga kho, badannya mesti apa namanya nih kho nih ha nih kho tuh. Ini yang kaku, ini nih ha, jim ha kho. Bedanya jim ha kho, kalau jim titiknya di bawah, kalau kho titiknya di atas, kalau ha tidak ada titiknya ya. Ada titik. Ya, itu dia. Ya. Nggak ada suara. Baik. Nah itu kalau jim ha kho. Sekarang kita coba tulis jim ha kho ini dengan apa namanya tulisan apa lengkap, misalkan ada jim, ada ba, ada ta, jabata gitu ya. Jabata. Gimana tulisannya kalau jabata? Nih para bunda, ini saya tulis dulu ininya nih garisnya nih. Kira-kira bagaimana sih kalau nulisnya itu di atas apa kalau ada garisnya di buku? Kita garis dulu. Ini garis di bukunya. Kita tulis jabata. Jim ba ta. Tuh Bapak. Tuh Ibu-ibu tuh. Nah, gitu tuh. Kalau jata jim kasih alif Ja. jajaba. Gitu tuh.
Ya. Kalau jabata. Kalau hana. Hana. Nah, kita ganti nih yang ini nih. Hata bukan hana. Hata. Nih ha. Ta. Tuh gitu. Diberi harokat dari atas, Bun. Harokatnya begini. Aduh, ini bengkok aja udah. Jadi kalau fathah begini, langsung dari atas. Tuh. Tuh gitu. Hata. Aja batasa aja basa. Gimana tulisannya? Ajasa. Ada. Kan gitu ya. Oh ya sebentar. Kalau jimnya di tengah, bagaimana cara nulisnya? Kalau jimnya di tengah. Nah ya. Sekarang ba. Gini Bun. Kalau ba digandeng sama jim, kalau ba-nya nulisnya begini, itu nanti jimnya begini nih. Gitu tuh. Ya. Bahasa. Bahata. Nah, huruf ba-nya ini bisa ditumpangkan di atas. Maksudnya begini nih. Ya, kita teman gini. Huruf jimnya itu sama h-nya itu kita tumpangin di atas begini begini. Ini ba-nya nih. Gini. Lalu h-nya di bawah. Tuh gitu tuh. Gitu. Tapi disambungin ini, sambungin. Gitu tuh. Itulah misalnya bahasa. Bahasa. Gimana kalau taknya gitu ya? Tajaba, misalkan begitu. Tajaba. Tajaba. Ta seperti tadi digandeng tajaba. Gini. Tuh ta ja ba. Tuh, tajaba. Nah, kalau ada huruf bertingkat begini nih, Bu nih, contohnya begini nih, contohnya ini bertingkat begini nih, maka yang bunda-bunda baca harus dari atas dulu nih, huruf atas dulu yang dibaca. Gitu tuh, jangan huruf bawahnya dulu. Kalau ada huruf di Al-Qur'an itu berendeng, atas bawah itu sama, nah gitu ya. Itu maka yang dibaca adalah yang huruf atasnya dulu, jangan huruf bawahnya. Tuh. Misalnya tulisan di dalam tijarotun, misalnya di Al-Qur'annya. Contoh nih, para bunda nih, tijarotun, tulisannya begini nih. Tijarotun. Tuh. Meskipun kelihatannya jimnya lebih nongol duluan, tapi yang dibaca yang atasnya dulu. Tijarotun. Nah, tijarotun. Gitu tuh. Baik, jadi kita ulang. Menulis huruf alif, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Sampai situ ya. Kita ulang. Cara menulisnya bagaimana Bun? Kita ulang lagi dari awal. Huruf alif nulisnya dari atas. Harusnya lurus, cuma ini mohon maaf karena apa namanya? Karena licin gitu ya, karena licin jadinya kayak bisa lurus nih. Harusnya lurus. Terus di atas apa namanya? Nah, lurus begini nih Bapak Ibu nih. Nah, lurus tuh. Cuma kan jelek banget, tipis banget itu.
Oke, jadi ini alif ya. Alif itu lurus. Tuh, ba dari kanan. Dari kanan begitu. Ba. Nah, kalau dikasih titik di atasnya 2 berarti tak. Begitu juga kalau dikasih 3. Nah, bagaimana huruf ba, huruf ta kalau di tengah-tengah? Di tengah-tengah dia, huruf ini tengah nih. Kalau di tengah, Bun, maka ba itu seperti ada coakan sedikit aja. Maaf. Misalkan di tengahnya apa nih ya? Nabata. Nah, nabata. Misalnya ada tulisan nabata, maka non bata. Begitu ya. Kita ulang lagi nih, nabata. Non bata. Oh, ujungnya jelek kali ini. Tak. Nah, begitu tuh. Non bata. Kan gitu ya. Tanya di tengah. Tanya di tengah, misalkan gitu ya. Tengah. Tanya di tengah misalnya misalnya kalimatnya jata tataba, maka tulisannya begini, tataba, itu huruf bata. Sekarang huruf jim, ha, kho di awal dan di tengah. Di awal dan di tengah. Bagaimana? Jim, kalau jim sendiri maka begini tulisannya. Kalau jim di tengah, gitu ya. Misalnya bahas, bajasa. Begini. Bajasa. Di tengah. Ini kalau di awal. Jaro misalkan. Jaro. Misalkan ya. Jaro misalnya. Misalkan. Tuh. Jaro misalkan. Jim. Begitu juga ha-kho sama. Kalau di depan begitu. Kalau di tengah roja. Kalau roja berarti jimnya sendiri. Roja jimnya sendiri. Karena dia roja gitu ya. Roja gitu. Roja gitu. Kalau di akhir maka misalnya khoroja, ya Bun, khoroja, jadi di ujung tuh. Khoroja. Khoroja. Nah, demikian cara mengenali teknik dari menulis huruf jaiyah. Nah, meskipun ini tidak lurus cara menulisnya, nanti para bunda di di buku kita yang tersedia nanti silakan dilatih sendiri bagaimana menuliskannya seperti yang tadi saya contohkan. Ada pertanyaan, Bunda? Silakan kalau ada pertanyaan tentang bagaimana teknik menulis. Silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya, boleh. Ibu Ina ada? Ya, kalau numpuk gitu bingung ini fathah atau kasroh untuk yang mana gitu. Baik. Iya. Kadang-kadang suka bingung gitu. Numpuk. Ya Bun, betul. Jadi kalau memang kita nih istilahnya tuh membaca huruf yang bertingkat-tingkat begitu ya, tingkat-tingkat begitu tuh mana yang duluan maksudnya tuh itu memang
perlu latihan dan pengalaman. Gitu ya. Ya gitulah kira-kira Bun. Memang seharusnya sih nggak ada yang bertingkat dulu tuh. Apa itunya tuh. Tulisannya jangan yang bertingkat-tingkat dulu. Tapi kalau tulisan kaligrafi, nah itu Bun, ya kaligrafi itu yang atas bawah kadang-kadang mana nih itu memang harus diteliti. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan kita nggak sampai yang detail begitu Bun ya. Iya, gitu Ya. ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya silahkan sebelum kita lanjut. Ada Ibu Nirwana mau ditanyakan Ibu Arzia? Kalau oke. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ya. Baik, Ya, silakan baik. Ustadz. Terima kasih. Bun. Oke. Jadi pada selanjutnya nih Ibu yang kami akan jadi Bu Rifa, Bu Ana sudah dikirim juga ya ini yang materi apa namanya Kaidah. Sudah semua Sudah Ustaz. semua, tiga-tiganya. Udah ada di grup. Tiga-tiganya sudah. Sudah ya. Ini Bun, jadi ini materi kaidah nih ya. Kaidah. Ini dia. Materi Arabia 31. Ini nanti akan kita pelajari, tapi nggak semua ya. Ini bisa jadi nanti nyambung sampai apa namanya alim 2 dan alim selanjutnya. Pertama kita ingin mengenali perbedaan huruf, kata, dan kalimat. Huruf, kata, dan kalimat. Itu apa kan gitu. Huruf, kata, dan kalimat itu apa? Kelihatan sini ya. Boleh diminta ada yang membaca nih nomor 1 perbedaan antara huruf, kata, dan kalimat. Siapa nih? Silahkan. Ada yang mau membacakan? Sebelum ditunjuk. Ada yang mau membaca? Silahkan. Tidak ada berarti saya tunjuk ya. Baik, silahkan Ibu Yuliana. Baca yang mana, Bu? Yang Ini baca yang- di monitor. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bu? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, kelihatan. silahkan Monggo, Bu. dibaca. Perbedaan antara huruf, kata, dan kalimat. Iya. Huruf adalah simbol-simbol bunyi, baik memiliki makna tertentu atau tidak memiliki makna tertentu. Betul. Karena hanya merupakan simbol bunyi saja. Dalam bahasa Arab, huruf dinamakan huruf, harf, Harf, iya. harf, atau jamaknya huruf. Iya. Misalnya, sa, ja, ho, ya, so, goin, mim. Adapun kata adalah gabungan dari beberapa huruf yang membentuk makna tertentu. Baik makna tersebut dapat difahami dengan baik atau real, ataupun belum atau tidak difahami dengan baik, abstrak. Dalam bahasa Arab, kata dinamakan kalimah atau disebut lafaz. Contoh, mana? Gitun, ya. Ruhun. Baitun, rumah. Baitun, rumah. Ya, baitun, rumah. Ruhun. Rojulun, laki-laki. Akulun, akal. Kabah. Iya, terus Huzur. Huzun, iya. Artinya apa itu? Sedih. Sedih. Terus? Bawa ya. Adapun kalimat adalah gabungan kata-kata yang membentuk pengertian. Baik pengertian itu sempurna maupun belum atau tidak sempurna di dalam bahasa Arab. Kalimat
kalimat disebut jumlah atau kalam. 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 Oh, Betul. kalimat sempurna. Khalaqallahun nas. Allah Nas. menciptakan manusia. Betul. Contoh kalimat belum sempurna. Al-ayat. Ayati. Ya. Allati Ayati talautuha. talautu. Artinya Ayat yang aku baca itu. Contoh kalimat yang tidak sempurna. Alkitab, al-maktab, al-kursi. Kursi, buku, Iya. meja, kursi. Iya. Kalimat Atau jumlah adalah rangkaian kata yang membentuk pengertian. Dalam bahasa Arab, kalimat atau jumlah bisa terdiri dari kata kerja dan subjeknya, atau bisa juga terdiri dari pokok kalimat dan predikatnya. Iya. Ada selanjutnya siapa yang membaca, bantu baca sedikit lagi nih Bun nih. Iya, baik, kita ganti ya. Ibu Arzia silahkan. Iya Bun. Ya. Gantian. Ya, contoh. Yang contoh ya. Contoh Bun. Contoh jumlah atau kalimat yang terdiri dari kata kerja, fiil, dan subjeknya fa'il. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, artinya ya? Iya. Ya. Allah menutup hati dan telinga mereka. Jumlah atau kalimat yang terdiri dari pokok kalimat, mubtada, dan predikat atau khobar. Iya. Allahu khaliqul alim. Alam. Alam. Allah adalah pencipta alam. Terus ya? Iya, terus. Tentukan dari kalimat berikut ini huruf kata dan kalimat. Ashadu alla ilaha illallah. Disebut. Iya, terus di bawahnya lagi Bu. Disebut ininya. Lanjut aja bacanya. Lanjut aja dulu. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Sholawatullahi wasalamuhu alan nabiyil karim. Al-karimi itu ya, salah ya. Al-karim. Ya, kurang. Kurang. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal ard. Innallahi wa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Masya Allah. Baik. Jadi iya, paham para bunda ya. Jadi ada gini. Ada kata, ada dalam bahasa Arab itu ada harfun, ada kalimatun, ada jumlatun, gitu ya. Jadi ada harfun, ada harf, ada kalimat, ada jumlah. Harf itu ya huruf. Bahasa Indonesia juga sama huruf. Ya, huruf. Harf. Kalau nyebutnya huruf berarti udah banyak tuh. Kalau satunya harf, kalau banyak huruf. Gitu ya. Jadi kalau harf atau aslinya itu yang tidak memiliki makna, asalnya nggak punya makna, hanya simbol bunyi. Abatasa, jahaho, roza, itu huruf, tidak punya simbol bunyi, tidak ada makna kecuali simbol bunyi. Tapi nanti di dalam bahasa Arab ada huruf gitu yang memiliki makna khusus seperti ala, ya itu kan huruf ya, gitu ya. Itu nanti dalam bahasa Indonesia namanya huruf, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab sudah masuk kategori dia namanya kalimat. Kalimat. Kenapa kalimat itu? Kalimat itu gabungan huruf-huruf. Gabungan huruf-huruf. Ala itu kan ain lam ya kan gitu ya. Ila hamzah lam ya. An ain sama nun. Itu udah gabungan huruf-huruf. Itu namanya kalimah.
atau lafaz. Kalau bahasa Indonesia kalimat itu lengkap gitu, tapi kalau bahasa Arab kalimat itu belum tentu lengkap. Gitu. Karena apa? Kalimat itu kata dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya kalimatun, bahasa Indonesianya kata. Jadi kalau kata kan belum belum lengkap maknanya, baru menunjukkan sesuatu saja. Nah, kalau sudah gabungan kata-kata yang di dalam bahasa Indonesia disebutnya dalam bahasa Indonesia disebutnya kalimat, di dalam bahasa Arab namanya jumlah atau kalam, jumlah. Nah, jumlah itu ada yang sempurna maknanya, ada yang tidak sempurna maknanya, ada yang kurang atau belum sempurna, ada yang tidak sempurna sama sekali. Meskipun isinya rangkaian kata-kata. Contoh yang sudah sempurna. Allahu khaliqul alam. Allah pencipta alam semesta. Itu udah sempurna. Ada kata kerjanya, ada subjeknya kan gitu. Minimal ada subjek, ada predikat. Itu udah sempurna. Tapi kalau kalimatnya tadi disebut di kalimat al-ayatul lati talautuha, meskipun banyak tuh kata-katanya tapi belum sempurna. Coba artinya begini para bunda nih. Al-ayatul lati talautuha, ayat yang aku baca itu kan jadi nggak sempurna tuh. Karena masih gantung. Padahal udah panjang ayatnya. Sama seperti dalam bahasa Indonesia kalau saya katakan begini, seorang laki-laki yang ketemu di lapangan bola itu kan belum jelas siapa kan gitu. Orang masih akan bertanya siapa. Maka sempurna dan tidak sempurna kalimat itu bukan masalah panjang atau pendeknya, tapi apakah sudah memberikan pengertian yang sempurna ataukah belum. Pendek tapi sempurna itu sudah pendek tapi memberi pengertian namanya sempurna. Dia adalah Ahmad. Udah jelas itu sempurna. Ya kan gitu. Dia guru, dia adalah guru atau dia guru. Itu udah sempurna. Tapi panjang kalimatnya belum tentu sempurna. Nah, gitu kan? Ya, seorang kakek-kakek yang bertemu di depan masjid pada waktu sore hari itu, nah itu apa? Itu baru masih ada kata yang menggantung. Itu belum sempurna. Kan katanya banyak, kalimatnya panjang. Iya, tapi belum sempurna. Maka disebut kalimat yang belum sempurna. Ada kalimat yang tidak sempurna sama sekali. Tadi contohnya tuh. Alkitab, al-maktab, al-kursi. Emang ada 3 kata tuh. Pulpen, meja, kursi. Apa maksudnya? Kan gak jelas. Nah, itu sama sekali tidak jelas. Tidak memberikan pengertian. Kecuali gabungan, itu gabungan kata-kata. Tapi belum membentuk kalimat yang sempurna. Gitu ya. Meja, kursi, pulpen, buku. Apa? Nggak jelas. Tapi kalau kalimatnya berpendek saja, itu pulpen, itu udah jelas. Gitu ya. Tapi kalau meja, kursi, buku, papan, apa? Itu nggak jelas. Jadi tidak cukup banyak kata, tetapi harus memberikan pengertian. Ayo Bun. Nah, kita lihat ya di sini. Tadi ada latihan nih. Asyhadu alla ilaha illallah. Bu, ada berapa kata nih di sini nih? Asyhadu alla ilaha illallah. Coba dihitung, Bu. Ada berapa kata tuh jumlahnya? 6. Benar, ada 6. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa kata, Bun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya? 6 juga. Yang pertama wa. Yang kedua asyhadu. Yang ketiga anna. Yang keempat Muhammad. Yang kelima Rasul. Yang keenam Allah. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karimi. Ada kurang mim ya, karimi. Berapa kata tuh? Silahkan dibuka mikrofonnya Ibu yang mau jawab, boleh. Sama-sama. Silahkan dibuka mic-nya. 7 ya? 7 apa yang lain? 6. Ayo Bun yang lain? 8. Yang 8 ya, paling banyak ya, 8. Ada yang lagi sedikit lagi di bawah 5, ada? Ayo kita hitung. Sholawat itu 1.
Satu. Allah satu. Dua. Wa satu. Wa Wa. satu. Iya, Tiga. maksud 1, 2 gitu ya dulu. Salamu itu satu. Wa. Wa sendiri. Salamu sendiri. Hu sendiri. Salam. Oh, 1, jadi 2, 3, 4, 5. Nah, itu Ala udah 5 sendiri. ya. lima. Nabi Berarti 8 sendiri. ya? Al-Karim sendiri. Jadi jumlahnya berapa, Bun? 8. Alhamdulillah. 8. Alhamdulillah. Ya, Tadi yang jawab kurang-kurang 8 dikit siapa lah. ya? Saya. Oh, Bu Ibu Ina Ina. tadi ya. Masya Allah. Ayo di bawah, Bun. Alam taro anna Iya. Allah khalaqas samawati wal ard. Berapa kata tuh? Awas Nah, hati-hati. berapa nih? 5, 2, 3, 8 juga. 5. Nah, ayo. 8. Berapa? 8. 8. 3. Bu Arzia 8. Bu Ina berapa? Coba kita hitung. 8. Sama A. 9. A ya. Lam. Alam. Taro. 9 dong. 2, Taro. Ana. 3, Kholako. 4. Allah. Allah. 5. Allah. Kholako. 6. As-samawat. Samawat. 7. 7. Wa. 9. T-nya Wa. Enggak. T-nya satu kata samawat. samawati satu kata. Samawati. Wawunya. 9. Ya, Sendiri. wawu dan al-ardi. 9. Al-ardi 9. 9. Luar biasa. Masya Allah. Ya, alifnya terpisah ya. Iya. Terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan 1, 2, sesungguhnya 3, 4, 5, 6. 6. 6. 6. Ayo Bun, detail lagi. 1, 2, 3, Ayo berapa? 5, 2, 3, 5. 6. 6. 2, 3, Kalau roknya bisa 7. 5, 7 ya. 6. Ada yang 6, ada yang Berapa, 7. Bunda Sri Giliati berapa Bun? 7. 7. 7. Bu Ina 7 ya? Bisa dong. 7. Bu Yuliana berapa Bun? 7. 7 juga. Bu Azia? 6. Kalau roknya 6. bisa 7. Bu Nirwana? Bu Nirwana berapa, Bu? 6. 6. Inna Nah, 1. baik, ini memang nanti Ya, kita akan 4, pelajari 5, ya, nggak apa-apa 6, selagi 7, pendahuluan. Nah 8. itu para bunda itu 2. 2. Inna Oh, itu inna inna sama lillahi. na sama alifnya. Alif. Iya, maka inna itu artinya sesungguhnya kami. Oh, Ada sesungguhnya, ada kami. Jadi 2 tuh. Alillahi wa inna. Iya 2. Sesungguhnya Inna kami. Jadi inna Ilaihi 2. raji'un. Iya, lillahi itu berapa? Inna lillah. 1. Lillahi itu 2. Li sama Allah. Hi. Lillah. Gitu tulisannya lillah itu 2 kata, li sama Allah. Jadi Berarti udah berapa tuh? Nilai. 4. 4. Wa sendiri wa ya. iya, Wak, Nah, 1. Ina tadi 2. Kan 2 ya, Ina ya. 2. Jadi 2. 7. Iya, berarti udah berapa tuh? 7. 7. Ilaihi berapa ilaihi? Ilahi 1. 1. Ilaihi 1. Ilaihi. Ilaihi itu Hi-nya? 2. Ila sama hi. Oh, Iya. Iya. sama Ila hi. sama hi. Berarti berapa udah? Udah banyak. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Roji'un 1. Roji'una 1. Iya, roji'una 1. Berapa berarti jumlah totalnya? 10. 10. 10. Iya. Waduh. Ya, tadi kan udah ada yang 7, udah dikit lagi nggak apa-apa. Tetap aja Tetap salah. salah. Iya, karena tadi tuh kata Tidak inna satu, itu tetap Ustadz, salah. saya bertanya menganggapnya Ustadz. 1 ya. Iya. Padahal itu Silahkan, 2. Bu. Sampai 2. Iya, lillahi Saya itu bertanya dianggap 1 Ustadz. ya. Ternyata Ustadz, lillahi Ibu itu Nirwana mau bertanya? boleh.
Ya, silakan. Yang nomor 1 Ustaz, terdiri dari berapa kata itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bun. 6. 6. Kalau yang nomor 2 Ustaz? Nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Oh, 6 juga. Makasih Ustaz. Iya. Udah. Nomor 3 tadi 8 ya Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, nomor 4 9. Nomor 9, nomor terakhir 10. 10. Kayak tingkatan begitu ya. 5, 7, 8, Kebetulan. 10. Iya. Tuh, itu ternyata Bun, para bunda yang muliakan, itu memahami ayat Quran tuh begitu tuh. Dari kata-katanya dulu, berapa jumlah kata-katanya itu. Nah, kalau jumlah kata-katanya dia tahu, semoga saja memudahkan dia menerjemahkan. Gitu. Jadi kalau orang ditanya ada berapa kata nih, belum bisa menyebut secara sempurna berapa jumlahnya, maka kemungkinan memahaminya, menerjemahkannya juga bisa keliru. Gitu. Itu pentingnya Pak. Pentingnya memahami bahasa Arab kata per kata yang sangat mendasar sekali. Itu kata per kata. Baik. Gimana Bu Rifa? Iya, baik, alhamdulillah. Karena waktu juga yang sangat terbatas, Iya, mungkin terbatas, untuk yang perdana doa ya. dan zikir nggak kekejar nih Ustadz. Iya, nanti kita. Karena kan tadi kita baru opening ada prolog ya. Jadi Iya. insya Allah untuk minggu depan, insya Allah kebagian untuk doa dan zikirnya. Insya Allah ya. Baik, biasa. Baik. Jadi Bapak Ibu muliakan, Ibu muliakan, itu pelajaran perdana kita ya, perdana kita. Jadi mudah-mudahan sudah tergambar bagi para bunda yang kami muliakan semuanya. Apa itu? Seperti itu kira-kira ke depan kita ingin terus. Memang ini padat ya, padat ini gitu ya, padat gitu. Jadi memang disetel sedemikian rupa agar kita bisa mencapai. Meskipun para bunda yang kemudian nggak usah khawatir gitu ya. Maksudnya wah nanti saya nggak bisa, kamu ngalir aja nggak apa-apa. Nggak usah takut ini, apalagi ada PR, nggak usah, ini nggak ada PR gitu ya, nggak ada PR. Jadi siapa yang ingin menulis ya menuliskannya sendiri, siapa yang belum berkenan karena sibuk ya nggak apa-apa. Jadi dibikin nyantai aja, dibikin enak aja, seperti itu. Enjoy aja ya. Ibu, alhamdulillah kita sementara akhiri pertemuan pada petang hari ini sama-sama dengan membacakan doa kepada Allah SWT. Kiranya Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari di petang hari ini ilmu yang bermanfaat, serta Allah jadikan ini sebagai catatan amal kebaikan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sempurnakan kembali dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Nas, terima kasih Ibu-ibu. Maaf lahir batin, tetap sehat selalu. Sampai bertemu minggu depan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin Terima kasih Bu Ana, Bu Terima Rifa. kasih Bu Rifa, Bu Ana, para pemulia yang kami muliakan. Terima kasih. Sama-sama izin live ya. Ya.